data analisis QoS atau Quality of Service yang terdiri dari throughput, packet loss, delay, dan jitter. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu Kadek Agustina Dimaramika dengan NIM 220302071. Saya Putu Artalia dengan NIM 220302273. Saya Eka Wartano dengan NIM 2203020046. Saya Teguh Eka Jalana dengan NIM 2203020078. Tapi mohon maaf sebelumnya, di sini ada satu teman kami yang berhalangan hadir atas nama Ibu Putu Panderesa Adichandra karena dalam keadaan sakit. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke pemaparan materinya. Oke, Swastiastu, saya Arinata dengan NIM 220273 kali ini akan membahas tentang yang namanya throughput terlebih dahulu. Nah, di dalam throughput ini kita bakal menggunakan yang namanya aplikasi Wireshark untuk mengidentifikasi dan juga untuk mendapatkan data yang nanti akan kita analisa. Oke, yang pertama kita masuk aja ke dalam Wireshark-nya. Nah, di Wireshark ini udah ada beberapa identifikasi yang seperti di atas ada Wi-Fi, ada Ethernet, dan data yang lainnya. Untuk di sini kita berfokus kepada Wi-Fi karena kita bakal mengecek untuk dari throughput dari koneksi Wi-Fi pada device ini. Nah, caranya kita double klik aja untuk Wi-Fi di sini. Nah, pastikan kita sudah memplay sebuah video yang berjalan di Chrome yang nantinya ini bakal bisa digunakan untuk mendapatkan data dari Wireshark terlebih dahulu ini. Double klik aja di Wi-Fi-nya. Nah, untuk data kita bakal mencari data di minimum di 1500 data. Semakin banyak semakin bagus karena semakin detail data yang akan didapatkan. Di sini kita menunggu, ini kita sudah mendapatkan di 1500 data, tapi kita ingin mendapatkan data yang lebih banyak lagi untuk hasilnya agar lebih akurat. Oke, di sini kita ngambil di sekitar 2100-an data. Setelah itu data ini kita pergi ke static, setelah itu pergi ke capture file properties. Nah, di capture file properties ini ada data-data yang udah ditampilkan seperti ada paket, ada time spent, average paket, dan bytes. Oke, ini data sudah kita lihat. Nah, untuk dari throughput sendiri kita akan menggunakan yang pertama itu adalah paket. Di sini kita dapatin adalah di 2140 paketnya dia, dimana di spreadnya kita yang kita dapatin datanya ini udah 100%. Di time spent juga kita dapat di 19.056. Selanjutnya di bytes kita dapat di 2 juta sekian. Oke, setelah itu kita bakal buat akumulasi untuk menghitung dari throughputnya sendiri. Nah, throughput sendiri itu adalah rumusnya adalah jumlah bytes dibagi dengan time spent. Oke, jadi kita kembali dulu untuk melihat dari jumlah bytes tersendiri ini ada berapa. Jadi kita coba hitung dulu. Nah, di sini kita lihat bytes kita ada di 2 juta sekian. Jadi kita langsung copy aja yang nanti kita hitung melalui kalkulator. Oke, kita masukin dulu jumlah bytes yang kita dapatkan di sini. Nah, setelah itu kita hitung untuk time span-nya. Time span sendiri kita dapetin di, sebentar kita balik lagi ke Wireshark-nya. Terus time span sendiri kita dapetin di 19.056. Nah, setelah itu kita bakal gunakan kalkulator untuk membaginya di sini agar mempermudah untuk proses perhitungan. Oke, di 256793 di 2.056.000 dibagi dengan 19,056. Jadi kita dapat di 107 sekian. Nah, kita ambil di 2 angka di belakang koma aja. Kita dapat di 107.934,141. Nah, ini bentuknya baru bytes per second. Sekarang kita ubah bentuknya ini menjadi ke dalam dikali 8 biar dia menjadi bit per second. Nah, untuk nilai itu kita bagi 8 dan akhirnya kita bakal menemukan nilai tersebut di angka, kita menemukan angka tersebut di 863.473,128. Itu bit per second. Sekarang kita cari
dan mengkalkulasikan dia ke dalam bentuk yang namanya kilobit per second. Jadi caranya kita kalikan hasil bit per second tersebut, kita kali 1000 di sini. Bukan kali 1000, bukan bagi 1000 ya. Oke, di sini kita bagi hasil bit per second ini, kita bagi 1000 agar kita bisa mendapatkan kilobit per secondnya. Nah, di sini kita dapatnya di 863K. Nah, ini kita bisa sesuaikan untuk melihat apakah data ini benar atau salah dengan menyocokkan kepada average per bitnya di sini. Jadi hal ini sama yang saya dapatkan dari perhitungan, dapat di 863 bit per second. Nah, berarti di throughput di sini bernilai di 863. Itu untuk cara mencari throughput dari video ini. Untuk cara mempaket loss dan lainnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara dalam mencari paket loss. Adapun rumus yang dapat kami gunakan yaitu dengan paket dikirim dikurangi dengan paket diterima dibagi paket dikirim baru dikalikan dengan 100. Nah, untuk mencari paket yang tidak terkirim, kami dapat mengetikkan di dalam Wireshark yaitu dcp.analysis.loss_segment. Nah, di sini kami menemukan satu paket yang tidak terkirim atau paket loss. Kemudian untuk paket yang dikirim dapat dicek di capture file properties yaitu sebesar 2140. Kemudian dapat dimasukkan ke dalam rumus yaitu 2000 paket dikirim sebesar 2140 dikurangi dengan paket diterima yaitu 2140 dikurangi 1 yaitu sebesar 2139. Kemudian dibagi dengan 2140 baru kita kalikan dengan 100. Nah, untuk mempermudah dalam penghitungan di sini kami menggunakan kalkulator sebagai bantuan yaitu 2140 dikurangi dengan 2139 yaitu 1, kemudian dibagi dengan 2140 itu didapatkan hasil sebesar 4,672 sekian, baru kemudian dikalikan dengan 100 dan didapatkan hasil sebesar 0,046 sekian. Nah, untuk paket loss-nya di sini ditemukan sebesar 0,046%. Kemudian untuk delay dan jitter akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung delay. Nah, sebelumnya kita pindahkan dulu data dari Wireshark ke Excel untuk mempermudah kita untuk menghitungnya. Nah, karena datanya tidak beraturan, kita sesuaikan dulu dengan menu data, lalu text to column, terus next. Nah, kita klik yang kolom centang, terus next, finish. Nah, setelah rapi seperti ini, yang kita perlukan adalah data yang time saja, yang lainnya bisa kita hapus. Nah, untuk mempermudah kita menghitung, kita jadikan data tersebut menjadi koma. Untuk mengubah titik menjadi koma, data tersebut dikalikan dengan 1 juta. Nah, setelah itu kita tarik turun. Nah, ini karena masih dalam bentuk rumus, kita copy dan paste spesial agar rumusnya hilang. Pindahkan ke kolom timer. Untuk yang di atas, dengan cara Ctrl F replace, kita ganti titik menjadi koma.
dan replace all. Terus lanjut kita buat kolom time 1, time 2, dan delay. Nah, untuk time 1 kita mengcopy data yang tadi dari baris pertama sampai akhir untuk time 1. Nah, untuk time 2 nya kita ambil di baris nomor 2 sampai bawah sampai akhir di 2000 sekian. Nah, untuk menghitung delay menggunakan rumus time 2 dikurangi time 1. Terus kita tarik ke bawah. Nah, karena ada kelebihan kita hapus saja. Terus sekarang kita akan menghitung total delay. Dengan rumus sama dengan sum kurung buka, kita blok dari atas, kurung tutup, lalu enter. Nah, terus yang kedua kita akan menghitung rata-rata delay dengan rumus sama dengan total delay dibagi jumlah data, karena tadi ada yang loss 1 berarti kita kurangi 1, lalu enter. Nah, jadi total delay yang didapat 19,055565. Nah, untuk rata-rata delay kita dapat 0,0089. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penghitungan jitter akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini akan saya menjelaskan bagaimana dengan jitter. Baik, yang pertama kita buat dulu pertama kolomnya dengan delay 1. Delay 1. Lalu delay 2, kemudian jitter. Baik, kita besarkan kolomnya seperti ini. Baik, yang untuk mencari delay 1 yaitu dengan rumus delay pertama dikurang 0, kedua delay 2. Lalu tarik turun, segini. Baik, kita lihat hasilnya, lalu naik lagi. Untuk delay yang kedua diambil dari delay nomor 2 dari ini. Kita copy, lalu kita naik lagi ke delay 2, kita copy spesial, ya, paste spesial. Lalu kita mencari jitternya dengan rumus F12 dikurang atau delay 1 dikurang delay 2. Dengan hasil seperti ini kita tarik ke bawah, terus nah, seperti biasa jika ada lebihnya kita kurangi, kita hapus lagi ya. Kita cari total jitter sama dengan rumus sum yang burung, kita blok dari atas ke bawah ya, kita blok, lalu kita lihat hasil. Lalu rata-rata jitter. Baik, dengan rumus seperti ini bagi paket ya.
Baik, jika sudah terlihat hasilnya, kita ke Word dengan rumus yang kita buat tadi. Kita copy paste total delay. Copy paste total delay. Rapikan sedikit ya. Ya, sudah rapi seperti ini. Nah, data delay juga kita copy paste ke buat yang kita buat tadi. Nah, total jitter sama juga kita copy paste di sini. Ya. Total jitter juga kita copy paste di sini. Total delay kita dikali 1000 agar mudah. Dan terlihat hasilnya seperti ini. Data kita juga kita samakan kali 1000. Dan agar mudah kita gunakan kalkulator. Ini sudah dilihat hasilnya ya. Karena tadi menggunakan kalkulator, kita langsung saja melihat hasilnya di sini. Sudah terlihat seperti ini hasilnya. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, cukup sekian dari kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.